Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar secara online bersama saya, Ibu Fitriani. Dan kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 9. Pada pertemuan ketiga ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis proses produksi bahan keras kaca dan menganalisis proses produksi bahan keras logam-logam. Kita langsung ke materi kita yang pertama, yaitu tentang kerajinan dari kaca. Kerajinan kaca ini salah satu cara untuk membentuknya, yaitu dengan cara dilukis. Lukisan kaca tentu saja menampilkan gaya lukisan di atas media berupa kaca. Gaya yang digunakan biasanya dekoratif, karena lukisan tersebut dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Biasanya ada kecenderungan pewarnaan yang digunakan pada lukisan kaca bersifat transparan sehingga masih bisa digunakan sebagai penghias ruangan yang tampak tembus pandang. Dan di Indonesia, lukisan kaca ini berkembang di berbagai wilayah. Di antaranya yaitu Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Lukisan kaca ini biasa digunakan sejak zaman dulu, banyak dipakai di beberapa bangunan seperti gereja, masjid, dan juga rumah-rumah tinggal. Tujuannya adalah untuk memperindah ruangan, sehingga tampak lebih menarik. Bisa kalian lihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh kerajinan dari kaca. Selain dengan cara melukis, ada juga kaca patri. Jadi teknik pembuatan kaca patri ini yaitu dengan menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar yang dibuat dengan warna yang tegas, seperti hitam, warna emas, dan juga warna perak.
Tujuannya bisa jadi untuk mempertegas atau memperjelas gambar tersebut. Kita lanjut ke bahan pembuatan lukisan kaca. Karena ini lukisan kaca, tentu saja bahan utamanya adalah kaca. Dan kaca ini bervariasi ketebalannya. Ada yang agak tipis sampai dengan ketebalan tertentu yang diinginkan. Selanjutnya adalah cat. Catnya bisa dipilih sesuai kebutuhan warnanya. Selanjutnya ada thinner yang berfungsi untuk mengencerkan cat tersebut. Kita lanjut ke alat pembuatan lukisan kaca. Yang pertama, kalian lihat gambar, ini ada pena khusus. Jadi pena yang seperti gambar ini digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Selanjutnya adalah kertas rancangan. Jadi kertas rancangan ini digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Jadi kertas rancangan ini pelukis kaca menggambar dulu di kertas untuk tahu rancangannya seperti apa nantinya, atau bisa juga menggunakan printer. Jadi gambar yang sudah didesain di komputer itu nantinya dicetak dan menjadi kertas rancangan. Jadi tergantung dari kreativitas pelukis itu sendiri. Dia merancangnya langsung dengan tangannya dan juga pena, atau dia merancang melalui komputer terlebih dahulu baru kemudian dicetak. Kita lanjut ke alat pembuatan lukisan kaca selanjutnya. Ini ada pisau. Jadi pisau ini digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Jadi apabila ada gambar yang salah, tentu saja tidak dihapus, tetapi dikikis atau dikerok untuk menghilangkan cacat tadi yang salah tersebut. Selanjutnya ada kuas. Kuas ini digunakan untuk melukis atau mengecat ataupun mewarnai kaca sesuai dengan warna yang diinginkan. Dan bentuk kuas ukurannya itu ada bervariasi dari yang sangat kecil sampai ukuran yang lumayan besar, tergantung dengan keperluan. Dan kuas yang digunakan biasanya itu kuas lukis. Kita lanjut ke alat pembuatan lukisan kaca selanjutnya, yaitu ada meja. Meja yang dipakai tentu saja yang permukaannya rata. Meja ini digunakan sebagai alas untuk pembuatan hiasan lukis kaca. Kemudian ada lap. Lap ini digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun pada kaca supaya tidak kotor. Kalian perhatikan gambar, ini ada beberapa produk dari kerajinan lukisan kaca. Nah, jadi lukisan kaca itu tidak hanya dibuat pada kaca yang bentuknya datar saja, tetapi juga ada dibuat pada kaca yang bentuknya variatif. Ada kaca yang berbentuk cembung ataupun juga cekung. Misalnya dilukis di permukaan gelas, kaca, piring kaca, ataupun juga botol.
Kalian bisa lihat gambar. Pada gambar A itu ada lukisan kaca yang bertemakan tentang gajah di atas awan. Kemudian ada tema pemandangan, matahari terbit. Kemudian yang di bawah itu ada lukisan kaca dengan menggunakan botol. Dan di gambar yang selanjutnya ada lukisan kaca yang di mana kaca tersebut digunakan pada jendela. Kita lanjut ke proses pembuatan lukisan kaca. Adapun proses yang pertama adalah membuat gambar sebagai pola. Jadi gambar di sini dibuat dulu di kertas yang akan dijadikan polanya nanti dalam pembuatan lukisan kaca. Langkah selanjutnya adalah menebalkan gambar dengan spidol. Jadi tujuannya adalah agar pola tersebut terlihat lebih jelas. Selanjutnya, gambar tadi diletakkan di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Langkah selanjutnya adalah memberi warna pada gambar dengan cat. Jadi, dipilihlah warna-warna yang sesuai dengan keinginan pelukis. Selanjutnya, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Jadi, permukaan kaca tersebut kemudian diberikan cat warna yang sesuai dengan keinginan dari pelukis tersebut. Langkah terakhir yaitu lukisan kacanya yang tadi sudah selesai. Ini bisa dibingkai untuk dijadikan pajangan lukisan kaca dan juga bisa dibuat gantungannya agar bisa digantung di dinding atau bisa juga dibuat penyangga sehingga lukisan tersebut bisa diletakkan di atas meja dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan masing-masing. Kita lanjut ke kerajinan logam. Sesuai dengan namanya, kerajinan logam tentu saja menggunakan bahan dari logam. Dan logam ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang biasa digunakan untuk kerajinan, misalnya emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan juga kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan juga beberapa daerah di Jawa. Sedangkan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan juga Bali. Dan kalian bisa mencari tahu lagi masing-masing jenis logam dan daerah penghasilnya dengan membaca banyak referensi di berbagai media. Bahan dari logam ini
Bisa jadi kerajinan sebagai benda hias, bisa juga sebagai fungsional. Kalau benda hias misalnya perhiasan atau aksesoris, sedangkan untuk fungsional seperti contohnya itu ada gelas, teko, nampan, wadah serbaguna, dan lain sebagainya. Bahan logam itu diolah dengan beberapa teknik, yaitu teknik bakar atau pemanasan dan juga tempa. Ada juga kerajinan yang dibentuk dari logam yang sudah berbentuk kaleng. Jadi kaleng ini dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerajinan baik untuk fungsi hias ataupun fungsi pakai yang menarik untuk dikoleksi. Kita lanjut ke materi bahan pembuatan kerajinan logam. Yang pertama adalah logam dalam berbagai bentuk. Misalnya di sini ada lembaran logam. Berarti logam yang berbentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Umumnya logam yang berbentuk lembaran ini tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang dijual dalam ukuran 30 cm, 40 cm lebarnya, dan seterusnya. Kemudian panjangnya, kalau kalian lihat seperti gambar, itu kan dia dalam bentuk roll sepanjang itu. Jadi bahan-bahan seperti ini itu bisa didapatkan, misalnya salah satunya itu di toko bahan bangunan, di mana memang ada yang memang sudah dijual dalam bentuk helaian dengan ukuran tertentu, ada juga yang bisa dibeli kalau dalam jumlah banyak, misalnya dibeli dalam bentuk roll, atau misalnya juga kalau cuman perlu sedikit, bisa dibeli dalam bentuk dalam jumlah meteran, misalnya 1 meter, 2 meter, dan dengan lebarnya masing-masing. Dan ketebalannya juga masing-masing. Misalnya ada yang 0,2 mili, dan seterusnya. Semakin tebal lembaran logam tersebut, maka dia akan semakin keras. Selanjutnya ada cat warna. Cat warna ini tentunya untuk menghiasi kerajinan logam agar lebih menarik dilihat. Dan warna-warna yang variatif bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, salah satu bahan yang bisa digunakan ada lem. Lem ini digunakan untuk merekatkan antar sambungan logam, dan tentu saja lem yang dipilih adalah lem yang memang sangat kuat supaya tidak mudah lepas. Kita lanjut ke materi alat pembuatan kerajinan logam. Yang pertama adalah gunting. Jadi gunting ini bukan sembarang gunting juga yang harus digunakan. Jadi dia memang gunting khusus untuk memotong logam dalam bentuk lempengan. Soalnya kita tidak bisa menggunakan gunting untuk memotong kain. Karena tentu tingkat ketajaman guntingnya itu pasti berbeda. Jadi gunting yang digunakan memang gunting khusus. Dan selanjutnya ada cetakan. Cetakan ini dipakai untuk membentuk logam sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada kuas. Kuas di sini digunakan untuk menghiasi kerajinan logam nanti agar lebih menarik dengan memberikan warna-warna yang bervariasi.
Selanjutnya, kalian bisa lihat gambar berikut adalah produk kerajinan dari logam. Jadi produk ini macam-macam, ada yang aksesoris atau perhiasan sebagai pajangan, ada juga yang memiliki nilai fungsi seperti kalian lihat pada gambar. Bagian C di mana itu adalah gambar dari teko, piring kecil, dan juga cangkir yang terbuat dari logam dan bisa kalian gunakan untuk minum. Dan supaya cantik, kalian lihat gambar tersebut bahwa cangkir, piring, dan teko tersebut dihias dengan cat dan juga gambar yang menarik. Kita lanjut ke proses pembuatan kerajinan logam. Ini hanyalah salah satu contoh dari sebuah kerajinan logam yang dibentuk karena masing-masing kerajinan logam itu memiliki cara pembuatannya masing-masing. Yang ini adalah contoh pembuatan kerajinan logam berupa kaleng kerupuk yang nantinya dihias supaya terlihat cantik dan menarik. Yang pertama, kaleng lembaran tadi atau logam lembarannya itu digunting sesuai dengan pola yang sudah dibentuk ataupun pola yang diinginkan. Selanjutnya, karena ini membuat tempat kerupuk, maka yang umumnya itu kan bentuknya kotak. Maka kalengnya ini dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Dan sebenarnya untuk bentuknya itu kan variatif, bisa kalian sesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Jadi tujuan menyelipkan kaca ini supaya terlihat isi di dalam kaleng tersebut nanti apa. Dan ini bisa kalian ganti dengan misalnya plastik dan lain sebagainya, tergantung dengan keinginan kalian. Selanjutnya adalah membuat tutup. Karena tentunya yang dibuat itu kaleng kerupuk, pasti memerlukan tutup supaya kerupuk yang di dalamnya nanti yang akan disimpan di situ tidak melempem. Selanjutnya adalah melukis wadah dengan cat sesuai selera masing-masing supaya terlihat cantik dan juga menarik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf serta kekurangannya. Saya akhiri video pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.